Saya ke Pak Ito terlebih dahulu untuk menanggapi pernyataan dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa secara kelembagaan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan NII, tidak ada masalah. Ini adalah masalah perorangan pimpinan begitu ya. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu dan kemudian jika dikaitkan dengan ratusan rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang yang dikatakan ada transaksi yang mencurigakan. Ya, saya kira demikian kalau pendapat saya ya, karena saya memang dulu dari praktisi ya. Kalau melihat dari kelompok gerakan bawah tanah ini, biasanya mereka menyembunyikan satu kegiatan yang memang merupakan core actionnya mereka ya, kegiatan utamanya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud betul ya, tidak semua peserta Al Zaitun itu mereka itu bisa dikategorikan dari kelompok radikal. Tetapi kita melihat di sini bahwa nanti akan ditelusuri dari dana-dana yang diterima termasuk dana dari pemerintah. Dana pemerintah ini kan menjadi tanggung jawab auditornya ya BPK. Akan dilihat dana itu diterima kemudian disalurkan kemana untuk kegiatan apa. Nah tentunya yang disampaikan Mas Ken ini kan kita harus hati-hati kalau untuk menetapkan bahwa Al Zaitun ini merupakan salah satu organisasi di mana terkait dengan kegiatan makar. Karena makar ini kan unsur-unsur pidananya ini sangat berat dan juga harus dibuktikan satu-satu. Kita akan berangkat dari masuknya dari penggunaan dana itu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan dana, kemudian tentunya akan ditelusuri kepada yang mencari dana itu bagaimana cara mereka mencarinya, untuk apa, dan kemudian digunakan bagaimana. Karena saat ini kan masih tertutup Mbak Kania ya. Itu yang saya katakan kalau gerakan bawah tanah itu adalah sifatnya dia tertutup, mengaburkan identitas, mengaburkan kegiatan. Nah tentunya di sini nanti akan ada upaya hukum yang bisa masuk, yang harus mengaudit ya, apa yang telah disalurkan pemerintah, apa yang diperoleh dari masyarakat, disimpan di mana, digunakan oleh siapa. Karena satu hal yang ganjil adalah rekening itu atas nama pribadi Panji Gumilang ya. Kalau memang pemerintah menyalurkan kepada pondok pesantren, apakah mungkin pemerintah menyalurkannya melalui perorangan? Dan ini tentu akan menjadi bahan penyelidikan ya daripada teman-teman mungkin PPATK, mungkin Direktorat Kriminal Khusus ya di kepolisian kan ada. Tadi sudah disampaikan tidak menutup kemungkinan menurut Prof. Mahfud dari kasus pidana ini akan berkembang menjadi kasus pidana khusus ya, pidana khusus. Saya kira ini mungkin kalau menurut saya kita memang perlu menunggu bersabar dan saya yakin dengan tekanan pressure masyarakat tidak mungkin Polri ini akan main-main ya. Tidak mungkin dari instansi terkait main-main karena di sini masyarakat sudah mulai geram ya. Sehingga kalau dibiarkan ini akan menjadi gangguan Kamtibmas, bisa menjadi kerusuhan sosial. Nah, saya kira mungkin saya yakin bahwa dalam waktu dekat akan diungkap dari tindak pidana umum apakah ada kaitan dengan pidana khusus, apakah ada kaitan dengan tindak pidana makar.